Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Nukmil qira'atana fi kitab Ifadati Ahlil Iqbal As-Sadiqin bi fawaid min idah asrar ulumul muqarrabin, halaman 39. Kemarin sudah dijelaskan kebiasaan kuat yang senantiasa ada pada orang-orang yang bakhil. Ya, kebiasaannya orang yang bakhil itu ada 6. Ya, orang yang bakhil itu pasti akalnya lemah, hatinya keras. Yang ketiga, suudzon sama Allah. Yang keempat, orang yang bakhil nggak punya ibadah yang tenang, yang nikmat sama Allah Ta'ala. Itu mungkin yang menyebabkan seseorang nggak betah ibadah karena dia punya penyakit bakhil. Wal'iyadzubillah. Yang kelima, senantiasa suudzon sama orang. Ya, sampai-sampai setiap ada yang datang, naon, langsung kaget gitu. Kayak ada tagihan datang, padahal mau ngantar surat undangan. Kayak tahu-tahu datang panggilan KPK. Padahal panggilan undangan makan kebuli ya. Yang keenam, dia merasa asing dengan temannya. Dia bakal menjauh dari orang-orang yang dekat dengan dia, temannya, karena takut diminta, takut direpotin ya, takut diminta dan sebagainya. Nah, caranya sembuh dari penyakit bakhil tersebut ada 3. Yakni kita harus mengenali betapa jelek, betapa tercelanya orang kalau bakhil ya, nggak ketulungan. Nah, sehingga mengenali kejelekan, orang pasti membenci, orang menjauhi. Kalau kita tahu, moga-moga kita bisa menjauhi, nggak sampai bakhil. Kemudian mengingat-ingat bahwa di dalam menjaga kehormatan ya, itu ada keuntungannya. Menjaga kehormatan kita nggak sampai disebut bakhil, itu ada keuntungannya dunia dan akhiratnya. Itu kalau kita ingat-ingat selalu keuntungannya bersedekah, memberi, menolong orang, nah insya Allah penyakit bakhil hilang. Kemudian yang ketiga, harus dipaksa. Nah, dipaksa mujahadah, mengeluarkan ya, memberi infak ya, ngasih hadiah, dan meniru gaya-gaya ulama ahlul muru'ah ya, ulama-ulama ahli muru'ah. Nah, itu digayanya gimana ditiru. Nah, kemudian sekarang fasal hifdzun nafsi minasyuh. Hendaknya kita menjaga diri kita, jiwa kita dari yang namanya penyakit bakhil. Bagaimana menjaganya? Ada 3 cara. Yang pertama, bimuwasati ahli syiddah. Yakni dengan suka memberi, membantu kepada orang-orang yang lagi kesusahan. Ya. Kita begitu ngelihat ada orang kesusahan, bantu, kita tolong. Ya. Nah, itu insya Allah penyakit bakhil kita bakal disembuhkan sama Allah Ta'ala. Yang pertama, ini jarang nunggu orang susah, nunggu ada musibah, ya, nggak tiap hari. Ya, tapi lumayan ketika ada orang kesusahan, musibah, ngasih, ada masih lumayan. Ya, minimal pertama itu. Ada lagi yang lebih tinggi, yang kedua, bibadlil mustata' lil ikhwan. Kita memberikan apa yang kita mampu kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Ngasih apa saja. Ya. Entah nawarin apa kek, walaupun kecil ya, sekedar makanan ringan, cemilan. Ya. Syukur-syukur apa yang kita sukai, wah itu tingkatnya lebih tinggi lagi. Ya. Kalau kita ngasihnya itu kalau sudah bekas, sudah nggak kemakan, ya, sudah yang kemarin, itu baru dikeluarin. Ya lumayan lah, itu masih mau ngasih. Yang parah sampai basi nggak keluar itu, masya Allah, disimpan, disayang, padahal nggak kemakan juga. Akhirnya dipaksa sama Allah, diambil sama tikus sama kucing. Ini gara-gara bakhil yang nggak ketulungan.
harus dikeluarkan, dikasih kepada siapa saja. Nah, itu enaknya hidup punya banyak teman. Ini banyak yang dikasih. Nah, kalau hidup sendirian mau ngasih siapa? Paling melihara binatangnya. Yang lebih tinggi lagi, untuk terjaga sembuh dari penyakit bakhil, bita'ahudil jiran. Kita senantiasa memperhatikan tetangga. Punya apa-apa dikit nganterin ke tetangga. Punya sesuatu kelebihan, habis panen, habis dapat rezeki, habis masak, tetangga dikasih. Ini Masya Allah, itu juga bisa menjaga jiwa kita, diri kita, nafsu kita dari penyakit yang namanya asyuh, dari penyakit yang namanya bakhil. Nah, sebab dalam hadis diriwayatkan dari Sayyidina Daud alaihissalam dalam kitab Zabur, yang bagi lil uqala al fuqaha alladziina idza ra'aw ni'ami mutajaddidah ladaihim wa qad amsaktu aqfahum 'anil infaq wal imbisat fiha ay yukthirun nauh ala anfusihim. Disebutkan dalam kitab Taurat, sudah selayaknya bagi setiap orang yang paham, yang berakal, apabila dia melihat nikmat saya bertambah kepada mereka, akan tetapi saya tahan tangan mereka tidak bisa berinfak, maka hendaknya mereka memperbanyak menangis menjerit kepada saya. Kenapa? Ya khafu an aj'alu ni'ami 'alaihim istidrajan. Hendaknya dia takut jangan-jangan saya jadikan nikmat tersebut yang baru saya kasih tadi merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan jebakan Batman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia enggak sadar masuk ke dalam perangkap waliyadzubillah, akhirnya tidak mensyukuri nikmat, ditambahin nikmat lagi, tambahin nikmat lagi, akhirnya jadi jebakan Batman. Nikmat yang ini belum bisa disyukuri, belum bisa diinfakkan, nikmat lagi enggak disyukuri, enggak diinfak lagi, akhirnya lama-lama la in syakartum la azidakum wa la in kafartum, keluar jebakannya, inna azabi lasyadid. Nah, kebanyakan orang enggak sadar dengan bertambahnya nikmat itu bertambahnya kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri, untuk berinfak, untuk mencari siapa yang membutuhkan dan sebagainya. Nah, ini kalau seseorang mampu menilai dirinya, apakah dirinya bakhil enggak, coba kita cek. Kalau ada musibah, ada kesusahan, kita ikut enggak nyumbang? Satu. Terus kalau ada orang di sekitar kita yang nawarin, atau kita termasuk yang menawarkan sesuatu, ayo monggo silakan, atau kita yang ditawarin. Seringnya kita yang ngebosin atau yang dibosin? Senangnya yang mana? Yang ketiga, tetangga. Tetangga kita sering dikasih atau kagak, sering diperhatikan atau tidak. Nah, ini semuanya untuk introspeksi diri, untuk menjaga diri, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bakhil. Sebab di Al-Quran dinyatakan, wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Kepingin beruntung dalam hidup, jangan sampai bakhil. Sebab Allah Ta'ala nyatakan, wa may yuqashuhha nafsihi, barang siapa yang dijaga dari kebakhilan dirinya sendiri, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sudah Allah Ta'ala bilang beruntung, udah hidupnya enak terus. Dia punya stok kebaikan banyak, dari infaknya, dari pemberiannya. Dia menanam biji-biji kebaikan yang bakal berbuah, bukan untuk dirinya saja, bahkan untuk anak cucunya. Kita ngelihat masyayikh kita kan, Sayyidil Habib Ahmad, Masya Allah, beliau banyak infak, membangun, membantu. Begitu sudah nggak ada, yang panen siapa? Anaknya. Masya Allah, anaknya.
Ya, diundang sana, haul abahnya. Anaknya nggak tahu kalau abahnya pernah ke situ kadang-kadang. 1.500 masjid dibangun seluruh Indonesia. Alaihi rahmatullah wa nafa'ana bih. Nah, itu kalau kita kepingin ya beruntung, harus punya tekad memperbaiki diri dari kebakhilan ya. Tapi kalau nggak punya patokan, gimana kita menjaga kita ini bakhil atau nggak punya ciri-cirinya, nggak punya pedomannya, ya bakhil nggak kerasa, akhirnya hidupnya tambah rugi ya. Waliyadzubillah, nggak bisa jadi orang yang beruntung. Nah, baru masuk fasal berikutnya, al-farqu baina syahih wal la'im. Al-farqu baina syahih wal la'im. Beda antara orang yang bakhil dengan orang yang la'im, yang sangat keji. Ya. Nggak ada bahasa Indonesianya. Nanti diterjemahkan di sini. Asy-syahih alladzi yas'ub 'alaihi al-badlu. Orang yang bakhil itu orang yang susah ngeluarin duitnya. Wa qad la yakrahu wusul al-khair ila ahad. Kadang-kadang dia tidak benci ada kebaikan yang nyampe kepada seseorang. Jadi orang bakhil itu, ada orang dapat kebaikan, dia sih nggak benci, ya. Tapi dia nggak bisa ngeluarin, susah ngeluarin. Beda dengan orang laim. Orang laim fa aswa'u halan. Orang yang lu'um, laim, orang yang keji itu keadaannya lebih jelek lagi daripada orang yang bakhil. Fa innahu ma'a syuhihi, orang laim itu sudah susah ngeluarin duit, ya, ngeluarin nafkah, infak, ya, pemberian, nggak bakal keluar. Kalau kata orang Jawa di timur, ya, duitnya dilipat, ditekuk-tekuk, ya, dimasukin kantong, dilipat lagi sama sarung, pasti dikasih kemiti. Jadi nggak susah keluar. Mau ngeluarinnya susah udah. Katanya punya duit, orang sekarang duitnya taruh dompet. Oh, habis dompet dikasih resleting lagi. Ya susah ngeluarinnya, udah taruh kantong aja. Udah selesai, beres. Sekarang udah taruh di dompet, dompetnya tebal, sempit lagi taruh di belakang. Nariknya aja susah. Keburu lewat udah. Emang dasar bakhil kagak niat sedekah ya gitu udah. Apa dia niat sedekah harus siap ya. Kan masyayikh kita hakada, kan Sayyidi Al-Habib Salim kita tahu persis ya, di mobil itu udah nyiapin, sini 500, sini 200 ya. Kalau bawah ini yang receh, atau kebalikannya dari itu. Tadi ada aturan, ini yang minta orang biasa kasih yang 50 real. Oh, ini santri kasih 100, 200. Ini orang khusus, orang alim, ustadz, kasih yang 500. Jadi ngasih orang alim itu lebih tinggi. Adabnya beliau begitu. Nah, kita nggak ada persiapan. Hatta mal atfal, sama anak-anak kecil itu di mobil tuh mesti ada apa, permen gitu, halwa. Begitu ada anak kecil main bola, kumpul salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, Habib salaman, baru dibagi permen satu-satu. Masya Allah. Nah, ini akhlak adab luar biasa. Dengan sibuknya beliau dengan ini, tapi sama tetangga sama ini kenal semua. Kalau kita mah kagak kenal, sok sibuk. Susah ditemui orang. Itu orang lain nggak begitu, lebih jelek kondisinya. Dia sudah bakhil, yakunu karihan li wusul khairat. Sudah bakhil, dia nggak suka kalau ada kebaikan nyampe ila ahadin kepada orang lain. Ada lain. Kalau kemarin kita mendiskusikan antara bakhil dengan syahih. Kalau bakhil itu dia nggak suka uangnya sendiri dikeluarin, berat ngeluarin uang sendiri. Kalau syahih,
uangnya orang, dia nggak suka kalau dikeluarin. Nah, kalau di sini definisi ini, kalau yang bakhil itu syahih, ya, kalau yang apa namanya lebih parah dari bakhil, padahal bukan duitnya dia, ada temennya mau infak ke masjid, ngapain lu, ini mah panitianya nggak bener, udah jangan infak gitu. Padahal yang mau infak bukan duitnya dia, duitnya orang. Ya, kalau di kitab ini disebutnya laim. Ya, kalau di kitab yang lain yang seperti itu, yang bakhil di saat orang lain mengeluarkan kebaikan, mengeluarkan duit, itu syahih. Ala kulli hal, yang mana kalau di bahasa Al-Quran syahih, ya. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Nah, orang laim itu lebih parah dari syahih. Dia nggak suka adanya kebaikan yang nyampe kepada orang. Wa rubbama law qadir ala man'i wusuliha la fa'al. Bahkan orang laim itu andai kata mampu menghalangi sampainya kebaikan terhadap orang lain, pasti dia lakukan. Lima ghalaba alaihi min ittiba'i syaitaniyatil muhlikah. Sebab sudah dominan pada orang yang laim tadi tabiat kesyaitonan, ya, tabiatnya syaitan, gaya-gayanya syaitan yang mencelakakan dia. Wal'iyadzubillah. Nah, ini gaya-gaya syaitan. Nggak seneng ada kebaikan, nggak seneng, ya, orang mendapatkan kebaikan, ditingkatkan kebaikannya. Jadi orang keji. Kadang-kadang di tengah kita ada yang seperti itu. Wal'iyadzubillah. Berarti sedang ada syaitan di sekitar kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, wallahu alam bishawab. Ini hati-hati, kita jangan sampai punya salah satu atau malah dua-duanya, ya. Nah, cirinya bakhil apa? Cirinya syahih tadi patokannya. Kemudian cirinya laim apa? Nah, nggak usah, awas, hati-hati. Nah, ini gaya-gaya akhlaknya syaitan, tabiatnya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.